Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time UBSI. Kali ini kami kembali dengan berita-berita yang terupdate dan teraktual dengan saya Anisani yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Berita pertama, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pangan dari cabai hingga sayuran mengalami kenaikan. Salah satunya di Pasar Klender, Jakarta Timur. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, harga sejumlah bahan pokok terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga terpantau di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di tempat saya mengabarkan, saat ini Pasar Klender di Jakarta. Sejumlah komoditi pangan terus mengalami kenaikan, mulai dari minyak hingga cabai mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya, saya akan mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Klender Jakarta. Ibu, halo Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Murni. Nih, apa saja nih Bu harga yang naik? Cabe, sayur mayur. Kayak cabe tadinya 40, hari ini naik jadi 60. Kalau sayuran kayak kangkung, bayam naik tadinya 10, segabung sekarang 15.000 Neng. Nah itu konsumen pada ngeluh nggak sih Bu? Ya otomatis pada ngeluh. Tadinya beli sekilo jadi turun, belinya cuma setengah kilo. Apa semenjak kalau menjelang Natal dan Tahun Baru itu naik terus Bu? Ya udah tradisi kalau Natalan, Tahun Baru, sayur mayur apa aja naik. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya Sania melaporkan. Beralih ke berita berikutnya, pemirsa, semenjak diluncurkannya program vaksinasi, pemerintah mengeluarkan aturan wajib dan aturan baru vaksinasi pada fasilitas umum untuk menurunkan resiko tertularnya COVID-19. Program vaksinasi yang diluncurkan pemerintah memiliki berbagai macam efek samping. Efek samping itu ada 3. Dia masuk ke efek samping ringan, sedang, berat. Nah, setiap individu itu berbeda-beda. Untuk vaksinnya nggak berasa apa-apa, biasa aja. Dari beberapa berita yang beredar di media, mengatakan masyarakat meninggal usai divaksin. Memang sistem kesehatan kita di Indonesia ini belum seefektif di luar. Gitu. Jadi kalau kita di sini biasanya kita pemeriksaan sebelum vaksin itu paling tekanan darah sama gula. Ya kan? Nah, padahal kita di Indonesia ini kita tidak begitu memperhatikan kesehatannya masing-masing. Ya contoh misalkan yang merokok, yang begadang, yang masih minum-minum. Nah, dia nggak tahu nih kesehatan dia karena medical check up kita di sini masih berbayar dan mahal. Untuk mengurangi resiko tertular COVID-19 juga berdampak pada fasilitas umum yang mana kini wajib menunjukkan bukti bahwa Anda telah divaksin. Ketika dia masuk fasilitas umum, dia tidak divaksin, dia beresiko menularkan, nanti ada lonjakan kasus lagi. Nah itu kan malah jadi tambah beresiko. Jadi ketika misalkan konsekuensinya ya mau nggak mau harus ada semacam pembatasan. Saya Devi Junianti dari Stasiun Buaran, kembali ke studio. Berita selanjutnya datang dari ranah perguruan tinggi. Maraknya kasus pelecehan seksual di ruang lingkup perguruan tinggi membuat Kementerian Pendidikan Budaya, Riset, dan Teknologi mengesahkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 yang dianggap melegalkan seks bebas di ruang lingkup kampus, sehingga memunculkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Pemirsa, pengaturan Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pelegalan seks bebas di area kampus resmi disahkan. Peraturan ini disahkan pada tanggal 3 September 2021. Pengesahan ini banyak mengundang kontroversi baik dari pihak mahasiswa ataupun kalangan masyarakat. Berikut ringkasan wawancara kami. Apa pendapat Anda mengenai disahkannya RUU pelegalan seks bebas di area kampus? Sebenarnya balik lagi ya untuk RUU PPKS ini atau pencegahan penanggulangan kekerasan seksual di area kampus itu sendiri sebenarnya kan tidak ada ayat atau frasa yang membunyikan secara langsung untuk pelegalan seks bebas di area kampus. Sebenarnya saya setuju aja untuk pelegalan RUU ini karena dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual atau pelanggaran seksual di area kampus. Nah, di sini balik lagi karena di sini tidak ada frasa yang mengatakan secara langsung, sebenarnya ayat ini atau peraturan ini tidak dapat kita simpulkan sebagai pelegalan seks bebas di area kampus seperti itu.
Sebenarnya dalam melihat hal ini kita harus melihat dengan persepsi yang lebih luas lagi, karena jika kita hanya melihat dari satu sisi kita dapat menyimpulkan hal ini hanya dari satu sisi saja. Tapi ketika kita melihat dari persepsi yang lebih luas lagi, kita dapat menyimpulkan hal ini dengan secara keseluruhan gitu. Jadi jika kita melihat hanya dari satu sisi mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah hal yang pro atau yang kontra. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan ini sebenarnya adalah peraturan yang baik dan tentunya dapat menjadi senjata bagi kita mahasiswa di area kampus gitu. Jadi seperti itu. Menurut saya langkah yang tepat diambil oleh Menteri Pendidikan Kemendikbudristek karena bisa mungkin sebagai salah satu cara untuk mencegah kasus kekerasan seksual terjadi di dunia kampus. Bagaimana menurut Anda terkait polemik undang-undang ini yang dikatakan berpotensi melegalkan zina di ruang lingkup kampus? Menurut saya itu sangat tidak masuk akal dan tidak ada korelasi antara pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap pelegalan zina, karena dari judul Permendikbudristek tersebut saja sudah sangat jelas. Apakah menurut Anda dengan adanya peraturan ini bermanfaat dalam penyelesaian masalah tersebut? Tentu bermanfaat karena memang tujuannya adalah mencegah kasus kekerasan seksual, dan terlebih pihak kementerian juga langsung membentuk satgas di lingkungan kampus itu sendiri. Baik pemirsa, sekian laporan kami hari ini. Saya Kenang Amartayansi, pamit undur diri, kembali ke studio. Berita selanjutnya, jalanan Jakarta masih dihantui ranjau paku, salah satunya di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Diduga, penyebaran paku disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut liputannya. Selamat pagi, pemirsa, kembali lagi di Prime Time BSI. Ranjau paku masih menjadi ancaman bagi para pengguna jalan di ibu kota. Salah satunya di sepanjang jalan kawasan Gatot Subroto ini. Selain dapat merugikan masyarakat, juga dapat membahayakan para pengguna jalan. Di satu sisi masih ada orang yang peduli dengan hal ini dengan cara menyapu bersih ranjau paku di jalanan ibu kota. Baik pemirsa, sekarang ini sudah ada Bapak Rohim selaku sukarelawan dari tim Sabar Sapu Bersih Ranjau Paku DKI Jakarta. Beliau ini setelah rutin setiap harinya untuk menyapu bersih ranjau paku di jalan ibu kota. Selamat pagi Bapak Rohim. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Bapak sudah berapa lama menjadi sukarelawan tim Sabar? Saya menjadi relawan penyapu ranjau tuh dari tahun 2010. Tahun 2010. 2010 sebelum komunitas Sabar terbentuk. Baik. Sampai saat ini saya rutin melakukan penyapuan ranjau yang masih rawan itu di sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto, mulai dari flyover Selipi sampai dengan depan Balai Kartini masih rawan sekali. Masih rawan sekali ya. Biasanya jenis paku apa atau ranjau yang biasa disebar oleh oknum tersebut, Pak? Ya, untuk ruas Jalan Gatot Subroto kebetulan jenis ranjaunya seperti ini, ranjau dari jari-jari payung. Ya. Ini ranjau yang paling berbahaya karena jenis ban tubles pun bisa kempes. Oh, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat bertugas kembali. Demikian pemirsa yang saya dapat laporkan. Saya Rana Alvaran, pamit undur diri dari Prime Time BSI melaporkan kembali ke studio. Berita selanjutnya, pakar pendidikan memberikan tanggapannya mengenai program Merdeka Belajar yang menjadi harapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah berada di Universitas Negeri Jakarta untuk menanyakan pandangan tentang program Merdeka Belajar dari Kaprodi Teknologi Pendidikan. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM itu kalau nggak salah sudah mulai digaungkan di awal tahun 2020. Nah, pada saat itu sampai sekarang di kami ya, terutama di prodi kami ini sebenarnya masih dalam proses penjajakan gitu ya. Untuk tujuannya baik ya, tujuannya baik karena Merdeka Belajar ini berdasarkan dari hasil analisis bahwa lulusan itu bekerja bukan di lingkup prodinya, jadi dia bisa bekerja di lingkup yang berbeda dengan
prodinya. Namun itu harus difasilitasi. Jadi dianggap mata kuliah yang ada di prodi itu tidak cukup. Mahasiswa perlu mengalami dan melakukan berbagai kegiatan lain di luar prodi. Dalam hal ini ada 3 semester di luar prodi yang dapat memfasilitasi minat mahasiswa sehingga dia bisa merasa mendapatkan ilmu lebih selain dari ilmu yang ada di prodi. Demikian yang dapat saya informasikan. Saya Sutini pamit undur diri, kembali ke studio. Berita selanjutnya, pada saat ini aset kripto sedang marak di kalangan remaja dan lansia. Namun kemunculan fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia. Munculan aset kripto di Indonesia cukup menjanjikan, pasar berkembang bahkan menjadi tren investasi yang sangat menggiurkan. Kayaknya semua investor kripto tuh harus pertama kali melakukan riset pada masing-masing koin, melihat latar belakang pemiliknya dan juga proyek-proyek apa aja yang sedang akan dilakukan oleh koin tersebut gitu, yang akan mempengaruhi harga kedepannya. Kalau dibilang investasi yang menguntungkan, ya seorang trader harus melakukan riset terlebih dahulu. Dan ada beberapa teknik dalam trading yang harus dipelajari dulu. Jadi tidak bisa langsung terjun dan langsung bilang, oh ini investasi yang bagus. Tapi nggak belajar ya, bisa dibilang itu beginner lah. Menurut saya sih emang setuju aja. Karena emang dia kripto itu kan nggak dalam bentuk fisik ya, hanya angka-angka saja. Jadi khawatir nanti ada penyalahgunaan atau ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Sedangkan dalam hal transaksi jual beli kan harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Menurut saya juga kurang bagus juga kalau Bitcoin itu dijadikan sebagai alat tukar perdagangan. Ya. Bapepti menjelaskan pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia menggunakan pendekatan yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan di bursa berjangka. Namun, MUI berfatwa mengharamkan penggunaan uang kripto sebagai mata uang. Namun sampai saat ini pihak dari Bapepti tidak bisa ditemui. Saya Fadilah Maulida dari kantor Bapepti pamit undur diri, kembali ke studio. Beralih ke berita selanjutnya, baru-baru ini dikabarkan 3 warga Sleman didenda Rp50.000 usai memberi uang kepada manusia silver. Ketiganya terjaring dalam operasi justisi Satpol PP di Yogyakarta. Berikut tanggapan masyarakat tentang peraturan ini. Selamat siang, munculnya pelaturan larangan memberi uang kepada manusia silver menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat luas. Menurut saya sih setuju nggak setuju ya. Kalau misalnya mereka mintanya nggak maksa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mintanya udah maksa-maksa, kadang tuh jadi ya nggak nyaman aja sebagai pejalan kaki atau sebagai yang melintas di lalu lintas di saya gitu. Jariman, Ketua Satpol PP Kecamatan Durensawit tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut perihal peraturan terkait larangan pemberian sejumlah uang kepada manusia silver. Beliau hanya memberikan keterangan tentang Perda PMKS nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Namun, pelarangan tersebut sudah tercantum di Perda nomor 8 tahun 2007 pasal 40. Sekian dari saya mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke berita selanjutnya, meracik menu hukuman untuk para koruptor mungkin sudah biasa. Namun, apa jadinya jika seorang mantan pegawai KPK yang menjadi korban dari kejamnya tes wawasan dan kebangsaan yang beralih menjadi pengusaha nasi goreng rempah? Berikut liputannya. Saya sudah di tempat usaha nasi goreng rempah milik mantan pegawai KPK yang tersingkirkan oleh tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan di belakang saya sudah ada Bang Julian di Tigor Simanjuntak. Selamat malam, Bang. Iya, Bang. Malam. Jadi saya langsung ingin bertanya aja, kayak setelah keluar dari pegawai KPK,
Terus kenapa terlintasnya kayak usaha nasi goreng? Ya pertama kan setelah saya dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kan ada proses waktu tuh sampai dengan saya dinyatakan berhenti begitu, itu sekitar 4 bulan. Nah, antara proses itu kan saya sudah harus menata diri kan, mau apa sih atau mau melanjutkan kemana begitu. Nah, memang sih saya usaha ini kan usaha bukan yang utama ya, tapi usaha sampingan lah gitu. Dalam konteks pada waktu itu memang saya harus ada kegiatan juga untuk terus bisa berproduktif ya. Kenapa usahanya kok nasi goreng? Itu sebenarnya udah hasil dari diskusi dengan teman saya itu yang notabene kita kan berangkat dari keterbatasan ini juga ya. Kita nggak mau terlalu besar juga karena ya kondisi tadi itu kan saya sedang menuju berhenti, ya artinya modal harus seminimal mungkin lah. Nah, usaha-usaha yang tidak besar kan tentunya usaha-usaha yang dalam konteks pinggir jalan lah. Nah, salah satunya usaha makanan. Makanan apa yang menurut kita itu waktu itu harus bisa diperoleh oleh orang-orang gitu. Ya salah satunya nasi goreng, usaha yang paling mudah lah menurut kami gitu. Karena kan produksi nasi goreng kan nggak terlalu rumit kan dibandingkan makanan-makanan lain gitu. Yang modelnya banyak jenisnya. Kalau nasi goreng kan bumbunya kan cuma satu jenis, tapi bisa dipakai buat berbagai macam. Menurut abang, abang itu kedepannya itu untuk usaha nasi goreng itu gimana sih, kayak rencana kedepannya abang buat usaha nasi gorengnya abang? Ya intinya sih jualan ini kan pinggir jalan ya, jualan yang sebenarnya segmennya harusnya luas gitu. Nah, kita sih sebenarnya berharap memperluas cabang gitu, jadi kita semakin banyak masyarakat yang bisa menikmatinya, karena keterbatasan tempat juga kan, jadi skopnya hanya terbatas ya kan. Nah, kedepannya kita mau terus memperluas biar masyarakat bisa terus banyak yang kita bisa menikmati nasi goreng. Itu aja sih ininya kita, harapan kita. Baik, terima kasih Bang udah ngeluangin waktunya buat bisa bertanya-tanya kepada kami. Sekali lagi terima kasih ya Bang. Sama-sama, selamat malam. Ya. Baiklah pemirsa, itu adalah hasil dari wawancara kami terhadap usaha nasi goreng rempah milik mantan pegawai KPK, Bang Juliandi Sigor Simanjuntak. Beralih ke berita berikutnya, olahraga adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Dengan adanya new normal, masyarakat sudah dapat kembali berolahraga di tempat terbuka. Salah satunya adalah di Banjir Kanal Timur atau BKT Jakarta Timur. Olahraga adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Terlepas dari COVID-19 yang mengganas, yang membuat kita berolahraga di rumah, di mana sangat minim udara segar. Beredarnya COVID saat ini membuat masyarakat sudah bisa berolahraga di tempat terbuka dengan udara yang segar. Seperti saat ini dapat kita lihat di BKT Jakarta Timur, walaupun COVID mereda, kesehatan harus tetap dijaga. Berikut kita mewawancarai mereka. Baik, saat ini saya sedang bersama Mas Rio dan Mas Akbar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Mas. Yang pertama, apa sih manfaat berolahraga dalam masa pandemi ini? Untuk saat ini sih sangat penting ya, karena pandemi itu kan baik lagi dengan fisik, jadi kita harus menjaga ini agar lebih sehat aja. Kalau untuk menyehatkan tubuh sih lebih tepat ya, itu aja lah. Terus yang kedua, apakah olahraga ini salah satu hobi Anda atau hanya sekedar untuk berolahraga di pandemi? Lebih ke baru sih ya, jadi bukan hobi ya, emang bener karena pandemi ini saya olahraga. Hobi sih bisa dibilang, mau mungkin badan. Baik. Dan yang terakhir nih Mas, apa sih tips Masnya untuk menjaga kesehatan selain berolahraga dalam masa pandemi saat ini? Kalau untuk tipsnya ya kita jangan sampai begadang ya. Jadi pola tidur, pola makan itu harus lebih diperhatikan. Lebih banyak konsumsi vitamin C sih. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Baik pemirsa, itu saja informasi yang saya sampaikan. Saya Faris dan kru yang bertugas undur diri, sampai jumpa. Berita berikutnya, ondel-ondel di jalan raya kini dilarang beroperasi di Jakarta. Meski ondel-ondel adalah ciri khas budaya Betawi, namun keberadaannya di jalan raya dianggap mengganggu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan larangan ondel-ondel di jalanan. Kalau dilarang yang dirugiin yaitu yang punya
ondel-ondel itu sendiri. Karena kita juga nggak bisa kasih dia solusi. Kalau kita ada buat solusinya buat dia, mungkin dikasih kesejahteraan atau apa, mungkin baru kita bisa ngelarang. Tapi kalau umpama gini kita nggak bisa ngelarang, masalahnya bukan apa-apa ya, kita nggak bisa jamin dia. Dengan alasan ondel-ondel adalah ikon Jakarta yang seharusnya tidak dipakai untuk di jalanan umum. Jadi Ibu setuju nggak nih kalau ondel-ondel ini nggak ada lagi nih, maksudnya udah nggak boleh ngamen lagi gitu? Ya sebenarnya sih setuju aja. Nah, itu tadi dari rumah ke rumah, Di rumah-rumah aja gitu. jadi perkampungan. Ondel-ondel dinilai meresahkan masyarakat. Ya sebenarnya sih mengganggu. Kalau siang anak saya suka tidur jadi bikin berisik gitu loh. Ada yang suka mintanya maksa gitu loh. Meresahkan berarti Bu? Iya. Saya Ren Hadi Bowo melaporkan dari Banjar Kanal Timur, kembali ke studio. Pemirsa, berita tersebut menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Anisania pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam Primetime UBSI.